Dialogue, dialog asik, logis, unik, dan edukatif. Halo teman-teman, selamat malam minggu dari kita para jomblo-jomblo sedunia. Hai. Oke, malam ini di episode pertama gak sih kita ngadakan podcast ini? Iya, hari ini aku punya narasumber pertama kita dari teman saya sendiri. Namanya Kak siapa nih? Kak Meida bisa dipanggil. Siapa Kak? Kak Meida. Oh Kak, dia masih malu guys, maaf. Emang jomblo itu kadang suka ini ya, malu-maluin. Meskipun di real life-nya gak seperti itu juga. Namanya adalah Kak Meida. Tapi ngomong-ngomong, ini nama real life atau nama online nih Kak? Nama online sih. Nama online. Kenapa sih suaranya harus digituin? Padahal biasanya gak gitu. Udah kesel ini. Habis kesel apa sih? Kopi. Oke, kopi. Jadi kita ini sebenarnya ngobrol sambil ngopi ya teman-teman. Jadi maaf kalau nanti kita ada di sela-sela sambil minum atau sambil ngobrol yang nggak penting karena emang kehidupan kita itu ya nggak penting. Iya benar. Oke Kak, di episode pertama ini aku sih mau bahas ini apa sih kayak tips and triknya kakak kok bisa sih sampai sejauh ini memiliki status jomblo katanya ya kalau di real life. Tapi ternyata di online di medsos ya teman-teman itu nggak ada tuh kata-kata jomblo kayaknya bagi teman saya ini karena dia itu namanya sudah oh my god sudah besar banget. Gimana sih Kak? Coba gimana sih caranya untuk menjadi nama sebesar itu di sosmed sampai nggak pernah tuh jomblo kesepian nggak seperti yang lain? Gimana yang pertama nih? Gimana ya? Nggak tahu kan? Pasang nggak sih? Pasang banner besar-besaran gitu. Kayak space iklan gitu ya? Jadikan foto profil sih. Bisa boleh. Kira-kira apa sih Kak tips pertama dong untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia? Apa ya? Pertama itu kita baik sih ya tentunya, ramah tamah nggak sih? Oke, ramah tamah makan gitu dong sih kayak selamat datang. Oke, jadi merespon semua orang yang datang ke kita gitu ya Kak? Dengan baik kan? Ya apa salahnya sih kayak orang salam kan pasti dijawab nggak sih? Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, halo, hai. Kayak nggak salah emang nggak salah ya Kak? Oke. Cuma dari beberapa itu ketika ada yang kayak kebanyakan mesti kayak minta nomor ataupun apa ya boleh kenal boleh kayak sebagai apa ya nambah temen sih pertama kayak nambah temen terus kayak relasinya ya, karena beda-beda tempat ya. Bener banget terus kayak plusnya itu kayak karena banyak temen terus kayak bisa sharing nggak sih sharing cerita. Betul. Biar nggak depresi gitu loh pusing mikirin hidup yang kayak gini. Tapi ya it's okay ya kayak hiburan sih sebenarnya. Jadi healingnya versi kakakku ini itu guys memang kehidupan di online. Jadi kalau teman-teman mungkin di luar sana healing dari stres kerjaan atau stres apapun itu masalahnya, biasanya kan kita jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke gunung atau ke kafe dan sebagainya. Kalau teman saya enggak, cukup di kamar pegang HP, buka sosmed dan merespon semua orang yang bisa datang di kehidupan sosmednya dia. Jadi dia ibaratnya kalau sudah buka HP itu open house gitu ya Kak ya. Iya semacam itu nggak sih, bukan yang aneh-aneh ya, cuma kayak ya kita ngobrol respon aja gitu nggak sih, selama kayak nggak membahas hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin kayak agak privasi atau apapun. Maaf ya guys, ini ada iklan sebentar. Tapi kayaknya nggak kesini deh. Jadi kita ini ngobrolnya lagi di luar rumah. Jadi emang ada banyak suara-suara bising dari luar, nggak apa-apa ya. Maaf ya guys, tapi kita tetap di fokus utama kita kok. Jadi temenku ini kalau dia itu biasanya di dunia online-nya itu menerima semua tamu-tamunya dia. Meskipun dia hanya sekedar salam, dia cuma sekedar singgah, dia cuma sekedar mencicipi kopi lah ya ibaratnya kalau kita masuk rumah gitu ya. Oke Kak, itu tips pertama, kita harus ramah dan friendly ke semua teman-teman kita gitu ya. Entah itu orang baru atau orang lama gitu ya Kak ya. Itu buat cowok aja ya, buat cewek. Oh buat cewek, siapapun sih. Siapapun. Selama punya sosmed ya. Iya. Sama kuota sih. Siap Kakak. Oke, yang kedua apa nih Kak kira-kira selain ramah terus friendly lah gitu? Apa ya kayak apa Kak?
kayak apa ya? Ya nggak Apa tahu kak, kan kakak yang menjalani kehidupan ini. Mungkin karena Cabut. awalnya coba-coba kayak karena Awalnya gabut. coba-coba, oke. Terus kayak wah ternyata asik juga nih punya Oke. temen online gitu, dan ternyata kayak nggak selamanya kayak yang di berita-berita gitu nggak sih, teman online gini-gini kayak tidak baik. Kayak kita ambil positifnya aja Oke. gitu kan, nggak semuanya juga yang mengajak kayak hal-hal yang tidak baik. Oke, tapi sejauh ini dari seluruh teman-teman online kakak itu ada nggak sih yang benar-benar bikin kakak nyaman sampai ke bawah ke hati, ke real life-nya kakak sampai nggak bisa tidur kayak, atau emang harus banget dihubungin tiap hari gitu sampai bisa menyingkirkan posisi-posisi lain gitu loh? Sebenarnya nggak expect juga ya bakalan ada, Oke. dan ternyata itu ada. Oh, beneran ada? Iya, ada yang Oh satu my kayak God. kita itu kan nggak bisa ya menyangkal rasa kayak, Betul. apalagi nyaman karena Iya. kita sering komunikasi. Betul. Kayak nggak intens banget sih, tapi kayak karena sering nanyain kabar, kayak bener-bener selalu ada, saling sharing apapun, dan ternyata itu lama-lama kayak kita akrab deket gitu Sefrekuensi kan. gitu Iya, ya. dan sampai kayak ke face to face juga ketemu ya di real Oh my life. God. Iya. Karena emang ini ya, ternyata satu tempat tinggal gitu Iya, ya, deket nggak beda juga. jauh lah. Masih terjangkau gitu nggak sih? Terus kayak semisal ketika aku kayak mau diajak ketemu itu kayak nggak semuanya ya, semua orang yang di sosmed itu kayak bener-bener melalui tahap Seleksi pemilihan dulu ya. dengan hal-hal yang perlu Oke. dipertimbangkan, kayak alamatnya gini temannya gitu. Jadi kayak nggak asal mau diajak ketemu untuk ketemu di luar lebih kenal gitu, biasa sih. Jadi background kehidupan dia itu juga sangat penting untuk menentukan Iya, kakak bener ini mau nggak banget. sih diajak ketemuan Iya. secara offline, ngedate lah gitu ya. Berarti kakak sudah sempet dong ngedate sama salah satu teman online-nya gitu. Nggak tahu sih itu termasuk ngedate apa enggak ya, cuma kayak first time Untuk ketemu meet itu gitu ya. first meet itu kayak kita cuma makan sih, kayak hujan juga, itu pun nggak direncanakan Oh my ya. God, Cuma dia sweet sempet banget sih. mampir ke rumah juga kayak. Oh my God, sempat mau Iya nggak sih, nggak karena hujan kan, terus ya Oke. udah cuma sekedar itu, dan aku pun nggak nyangka, aku kira Iya, itu iya, setelah ketemu karena mungkin Sudah, di sosmed aku iya. kayak dia tahu nggak sih di filter kan, pakai filter kan pasti Iya. kayak cantik ya, takutnya Iya, itu betul. dia kayak yang selama ini ketika ketemu terus Ya shock, Se- ketipu terus gitu ya. Kan ketipu. biasanya banyak yang gitu ya kak ya. jadi aku mikirnya setelah ketemu dia itu gak bakal kontak aku lagi gitu nggak sih, Oh, tapi ternyata di luar enggak. dugaan. Oh my Kayak God, sweet dia banget masih sih ini. tapi jangan kira happy Semulus ending itu ya. Yang Gimana nih kak? ternyata- Gimana nih kak? Ini kayaknya seru deh Enggak kan, yang karena, satu ini. setelah itu kan kayak kita beda tempat tinggal kan. Oh, Maksudnya aku LDR kembali- gitu ya kak Iya, ya? semacam kayak gitu. Oh. Terus kayak Oke. ternyata ya nggak bisa dipungkiri ya, namanya LDR kan. 85%-nya itu adalah ujian gitu loh. Iya ya. Terus nggak kita nggak ada hubungan apapun kan sebenarnya, kayak HTS ya nggak sih, Oke, zaman sekarang siap. HTS jaya-jaya nggak sih. Friendzone Cuma kan banget nih, jangan kira HTS berakhir bahagia sih, ternyata itu bener-bener kayak ya Iya, real cuma sih. sekedarnya gitu Iya. gak sih datengnya. Jadi jangan kebawa perasaan banget sih. Tapi sebenarnya kakaknya sudah kebawa perasaan gak sih sampai pada akhirnya bisa ngomong kayak gini gitu? ya mungkin iya. Oke. Tapi ya gimana ya, kayak namanya hati ya, Iya. kan mesti berubah-ubah gitu loh. Iya. Kita nggak tahu kemarin mungkin dia sempet sama-sama tertarik gitu sama. Oke. Karena dia emang sebenarnya sefrekuensi nggak sih Iya. gitu, dan nyaman, sama-sama nyaman, Bener. sempet nyaman. Sempet. Cuma untuk sekarang kayak ya udah sama-sama online, cuma jadi penonton story aja. Iya, karena tadi kakaknya kayaknya bilang kalau nyaman itu adalah jebakan, ya nggak Ya sih bener kak? banget. Nyaman Jadi adalah kita jebakan. jangan sampai terjebak dan terperangkap di dalamnya, karena bisa-bisa nanti akan terjadi hubungan yang toksik kalau diteruskan, karena sudah sudah semakin deket sama seseorang, kita itu jadi semakin tahu kekurangan-kekurangannya, kemudian ya kayak sikap-sikapnya yang mungkin nggak masuk di kita. Jadi kalau pesan saya nih teman-teman untuk kedepannya, kalau kenalan sama seseorang itu jangan berekspektasi Bener lebih banget, gitu bener. ya. Jadi
kalau kita dari awal itu sudah mematok standar gitu ya Iya. Kak ya. Jadi kita itu nanti akan terpatok nih sama standar itu dan sering kalau kecewa nggak sih? iya, Iya. kalau orang yang kita kenal yang baru ini nggak sesuai standar kita pasti sudah ini sudah low expectation banget dan bakalan kayak nggak masuk nih, langsung ilfil nih, Iya, langsung red flag banget ya sih. Iya. Apaan sih? padahal sebenarnya itu yang harus dikoreksi adalah diri kita. Iya, Kita bener terlalu banget. menyandarkan diri kita yang setinggi itu, padahal kita belum tentu loh cocok untuk yang seperti itu Bener gitu. banget. Gimana nih Kak untuk pesen-pesen dari Kakak nih, sarannya untuk teman-teman di luar sana supaya nggak terjebak dalam kenyamanan itu, supaya lebih selektif lah dalam memilih gebetan gitu. Pesannya pesannya apa ya, kayak jangan mudah Jangan mudah apa ya? kebawa perasaan, jangan mudah nyaman, terus kayak jangan berekspektasi apapun kepada siapapun. Jadi respon dia ketika gabut saja gitu ya. Kayak jangan sampai kamu itu ke dia seutuhnya dan dia Betul. ke kamu sebutuhnya. Oke, siap. Itu kata-kata hari ini nih teman-teman, sebagai penutup episode hari ini. Pesan dari teman saya adalah jangan sampai kita ke dia seutuhnya dan dia ke kita sebutuhnya. Gitu aja nih teman-teman untuk episode hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang banyak banget seputar dunia-dunia kejombloan gak sih? Oke guys, cukup sekian untuk episode hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.